itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepatnya itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus dari hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Queen Sas Channel bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang. 2 tahun lebih ya kasus ini belum juga terungkap. Untuk season kedua ini mungkin sudah 50-an saksi terperiksa. Terakhir adalah anak bungsu dari Ibu Mimin. Dan kemungkinan masih akan berlanjut ke pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya di akhir bulan Oktober ini. Info-info tentang kasus Subang ini semakin lama memang semakin meredup. Tapi memang ini adalah suatu strategi dari pihak kepolisian. Jadi mereka bekerja secara senyap dan mungkin akan memberikan hasilnya pada suatu ketika nanti ya. Oke. Untuk akhir-akhir ini para saksi ya, terutama Danu ini udah nggak nampak di beberapa channel YouTube ya. Ada yang memprediksi bahwa Danu ini dalam pengawasan dan tidak boleh berkeliaran. Ya bisa jadi katakanlah tahanan rumah. Itu rumor yang berkembang. Apakah demikian? Ya entahlah. Tapi di acara pengajian Kang Heri kemarin, Pak Taufan itu memberikan suatu harapan bahwa 1-2 bulan ini akan ada kejutan tentang kasus Subang. Dimana sekarang Pak Taufan ini serai mendampingi keluarga korban, tapi juga memperjuangkan keadilan buat kedua korban. Ada rumor juga sudah ada pengakuan salah satu saksi kepada PH-nya. Apakah sudah dilanjutkan kepada pihak kepolisian? Ya kita tunggu saja ya. Nah kali ini kita akan membahas tentang obrolan Pak Yosep dengan Kang Heri dan juga Bang Freddy saat itu ya. Yang mana Pak Yosep ini mengharapkan menyamakan persepsi yang seperti apa, menyamakan pendapat ya untuk memperjuangkan keadilan kedua korban. Kenapa baru sekarang Pak Yosep lakukan hal itu? Ada apa kira-kira? Nah, di sana berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Pak Yosep dari awal ya, semenjak dia juga dengan koin 1077 itu mengatakan kuncinya ada di Danu. Jadi kasus ini bisa terungkap kuncinya ada di Danu. Kalau dia tahu kuncinya ada di Danu, artinya Pak Yosep mengetahui sesuatu yang lebih besar. Cuman Pak Yosep mungkin tidak punya cukup keberanian untuk mengatakan hal itu. Dia kalau kita nilai menginginkan kasus ini terungkap dari orang lain, bukan dari dirinya. Ada apa? Ada yang memprediksi Pak Yosep ini seperti buah simalakama, ya, dimakan salah, nggak dimakan salah, maju kena, mundur kena. Ada juga yang menilai bahwa Pak Yosep ini sebenarnya mengerti masalah apa yang terjadi terhadap istri dan anaknya, tapi Pak Yosep berusaha untuk menutupi dan menyembunyikannya. Apakah demikian? Menurut kalian gimana? Ya, gelagat-gelagat yang ditujukan oleh Pak Yosep ini dari awal kejadian, ya, terlepas benar atau tidaknya ada rumor dia membersihkan TKP. Ini sendiri mencerminkan ada sesuatu yang ingin ia tutupi kalau dia bukan pelakunya. Terus ditanya soal siapa saksi tanggal 18 Agustus ya pasca kejadian
yang menumpang mandi di kamar mandi warga sekitar. Ini juga dia sendiri nggak mau menjawab. Ini kira-kira siapa? Menurut kalian siapa coba? Ya. Nah, ini berkaitan dengan orang yang menumpang di kamar mandi, entah apa yang dia lakukan, jelas ini juga sangat mencurigakan. Kira-kira ada apa? Oke, kalau kita menurut Pak Yosep, kuncinya ada di Danu. Kalau kita telusuri, Danu ini merembetnya akan kemana? Ya, kalau analisa saya ya, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya muaranya ke sekolahan, ke bos dia, yaitu si Yoris. Oke, kalau Pak Yosef mengatakan bos Danu itu adalah Wahyu, saya pikir kurang tepat. Ya mungkin atasannya Wahyu, tapi bos besarnya adalah Yoris. Berkaitan dengan Yoris ini memang sangat unik ya. Di sisi lain orang mencurigainya, di sisi lain tidak ada bukti yang mengarah pada dirinya. Paling tidak ada tersiar di media ya. Kita nggak tahu kalau kepolisian itu menyimpan sesuatu ya. Padahal di tanggal 15 dan 16 Yoris beserta istrinya beserta anaknya itu ada di TKP, tapi jejaknya tidak ada yang tertinggal. Ini yang membuat orang juga curiga. Nah, untuk Yoris ini sendiri, apakah kepolisian benar-benar sudah mendapatkan alibinya bahwa malam itu Yoris tidak kemana-mana atau pergi? Ini sangat penting untuk menjawab kecurigaan masyarakat. Karena kalau kita kaitkan dengan clue AKBP Sumarni, pelakunya adalah orang dekat yang saling mengenal dengan korban, dan ini tidak ditemukan pintu rusak, jendela rusak ya, terus terjadinya di tengah malam sampai dini hari, ya artinya pelaku tersebut adalah orang dekat, bahkan sangat dekat dengan korban. Orang yang sangat dekat dengan korban yang bisa bertamu ke sana malam-malam itu adalah Yoris itu sendiri, Pak Yosep, mungkin Danu, dan juga mungkin keluarga Ibu Tuti. Ya, bisa jadi juga keluarga dari Pak Yosep. Ini kalau kita menganalisa berdasarkan clue yang diberikan oleh AKBP Sumarni dan tidak ada pintu rusak, jendela rusak. Ya, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian. Siapa di antara mereka kira-kira yang terlibat dalam hal ini? Kita lanjut tentang Yoris ya. Saat wawancara dengan AKBP Sumarni, kedua orang ini, Pak Yosep maupun Yoris, itu tidak terlihat seperti orang yang kehilangan ya. Justru terlihat seperti orang panik. Ada itu di wajah Pak Yosep, seperti kelihatan orang panik, seperti nggak percaya. Dia ya, kalian bisa saksikan ya, mungkin penilaian kalian tidak sama dengan penilaian saya. Nah, sedangkan Yoris di sini itu terlihat biasa-biasa saja, malah agak rileks ya, agak senyum-senyum dan lain sebagainya. Ini yang bikin aneh. Terlontar juga masalah kunci Alphard. Posisi ke di mana? Ke Kasomala. Jadi tak apa? Itu apa? Kan orang Ai bapak mah ka dieu nya balik kan. isuk-isuk. Mobilnya bener sih dia cenah ya. Kadi relatus kadi deui. Aku batu saya lagi. Ku batur itu. Kuyeun. Di bawah sih ya nama kabur paeh ya. Saya kunci otomatis orang. Oh. Seberapa detik bisa paeh. Nggak kurang gitu. Nah, itu pasti iya jedug paeh pasti kayak otomatisan. Mobil. Jadi kurang berarti. Oh, itu teh mana teh hirupan teh dalam Anu kunci pakai naon nah. Pakai kunci juga nama. Kan ai kunci di urang otomatis mah HP. Heeh. Apa banyak ngalah. Kalau benar-benar kunci itu terkoneksi dengan HP-nya, artinya di sini sudah ada clue besar bahwa yang bisa mengendalikan mobil Alphard hanyalah Yoris. Mobil Alphard katanya kuncinya ada di kamar. Apakah setiap hari memang kunci itu ada di kamar atau dibawa pulang oleh Yoris? Karena bagaimanapun Alphard itu fisiknya ada di Ceseti, tapi yang bisa mengendalikan itu Yoris, ada di Kasomala.
Apa nggak mungkin juga kuncinya dibawa Yoris ke Kasumalang? Nah, ini hal-hal yang perlu diselidiki. Karena walaupun mobil itu ada di CCTV, itu Ibu Tuti, Pak Yosep, Amel nggak bisa mengendarinya. Praktis, secara de facto mobil itu adalah di bawah penguasaan Yoris yang dikatakan oleh istrinya My Alphard. Kira-kira secara fungsi itu ya milik dia. Oke. Justru keanehan terhadap Yoris ini kelihatan setelah pasca kejadian. Contoh di pemakaman, waktu menyolatkan ya, kalian mungkin sudah nonton ya bagaimana dia bersikap. Terus Yanti juga sama ya, dimana dia tersenyum lirih di hadapan makam kedua almarhum. Terus manuver-manuver gonta-ganti PH ini juga bagi saya juga aneh. Kenapa nggak nyaman dari sini loncat sana, nggak nyaman dari sini loncat ke sana? Ini sesuatu yang perlu didalami. Kira-kira ada apa dengan Yoris? Nah, untuk terakhir-terakhir ini ya, dulu welcome terhadap semua orang ya, kita mendukung dia. Ada channel YouTube ya, paling tidak bisa untuk menyorongkan kasus Subang, malah ditutup. Ini juga sesuatu yang aneh. Kenapa harus ditutup? Apakah dia nggak kuat dibully? I don't know ya, atau ada suatu rasa. Saya pikir kalau dia nggak ada masalah, nggak ada apa-apa ya, justru kita akan mendukung menyuarakan kasus ini bersama Kang Yoris. Tapi ini aneh, ke akhir-akhir ini dia malah seperti menghindar ya. Ini sesuatu perubahan yang menurut saya ada sesuatu perlu diselidiki. Oke, dari saya itu terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye bye.